Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Fathan Nurholis sebagai guru di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan kali ini pula, saya akan mengajar di kelas 8 dengan materi makna alinea pembukaan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, saya sudah membuat kelas di Google Classroom yang aplikasinya bisa kalian download di Play Store. Dan saya juga sudah menyiapkan bahan ajar. Ada 3 bahan ajar saya untuk kali ini, pada kesempatan kali ini, yaitu pertama pemahaman materi. Dan bahan ajar saya yang ada di sini, yaitu saya sudah membuat PowerPoint dan video pembelajaran. Video pembelajaran ini melengkapi dari isi ini. Gunanya apa? Gunanya agar kalian lebih bisa memahami materi yang saya berikan. Kemudian setelah itu, saya mengadakan pertemuan tatap muka maya untuk saya bahas kembali materi yang saya berikan, dan kemudian ada sesi tanya jawab yang nanti saya akan bertanya kepada para peserta didik, dan peserta didik harus bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan. Dan terakhir, di sini ada kuis, yaitu menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, saya sudah membuat 10 soal yang nantinya linknya akan saya kirim atau kode saya kirim ketika tatap muka maya berlangsung. Gunanya apa? Gunanya ini untuk menguji pemahaman kalian sampai mana dalam memahami materi yang saya berikan, yaitu materinya yang tadi saya katakan di awal, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja ke bahan ajar saya yang pertama, yaitu pemahaman materi. Setelah kalian memahami materi yang saya berikan, kemudian untuk melengkapi ini, maka saya buat video pembelajaran dengan sebagai berikut. Inilah video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, saya menyampaikan materi sesuai dengan apa yang telah saya kirim di Google Classroom berupa PowerPoint. Nah, kemudian saya membuat video pembelajaran ini dengan harapan mempermudah kalian dalam mempelajari dan memahami materi yang saya kirim, yaitu mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja kita mulai materi ini. Sebagaimana kita ketahui, selalu dibacakan ketika upacara sekolah. Selalu dibacakan naskah Undang-Undang Dasar oleh petugas upacara. Dan kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah ini, kita akan membahas makna-makna dari setiap alinea yang ada pada naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Di alinea pertama, alinea ini memuat 2 dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif memuat dalil bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan.
dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Nah, dalil inilah yang mendorong bangsa Indonesia untuk melakukan dan memperjuangkan kemerdekaannya, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, kemudian penyiksaan yang dilakukan oleh penjajah, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu dalil subjektif. Alinea ini memuat dalil bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan dari penjajah. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Nah, perjuangan ini didorong oleh keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia seperti ditegaskan dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, di alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipastikan atau tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih sekarang ini berkat dari para leluhur dan pendahulu kita yang telah mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan. Kemudian tidak sampai di sini, bahwa kemerdekaan Indonesia ini harus mencapai kepada tujuan negara, yaitu apa? Tujuan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan dari bangsa lain. Kemudian bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, tapi bukan dari bangsa lain. Kemudian berdaulat artinya sebagai negara Indonesia ini sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa ikut campur, tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kemudian adil, bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Kemudian makmur, kehendak negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Namun makmur di sini tidak hanya itu, makmur ini juga mewujudkan tidak hanya dalam bentuk material, tapi juga dalam bentuk spiritual atau batin. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita lanjut ke alinea ketiga. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka, bebas dari penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Namun tidak hanya itu, alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu menegaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian alinea 3 ini sangat tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hanya jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian kita memasuki alinea keempat. Nah, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu satu, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kemudian yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Yang pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah. Maksudnya apa? Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara ini hendak diwujudkan, yaitu yang diwujudkan oleh pemerintah negara yang melindungi, tujuannya apa? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat tujuan ini merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Nah, yang diwujudkan, yang nanti akan diwujudkan oleh para pemerintah negara. Kemudian, yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Hendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Kemudian yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan, di mana kalau kerajaan itu pemerintahnya bersifat turun-temurun dari bapak ke anak atau masih lingkup satu darah. Kemudian yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah penjelasan materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih bagi yang telah melihat video ini. Mudah-mudahan videonya dapat dipahami ya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saya ucapkan. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Kemudian langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan kali ini perkenankan saya Fathan Nurholis. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menyampaikan materi mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sama-sama kita ketahui ya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat.
Kemudian kita masuki ke alinea pertama. Alinea pertama ini memuat dua dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Sebelumnya sudah dipelajari semua ya materi yang sudah saya berikan di Google Classroom. Sudah dipelajari? Sudah, Pak. Baik, dalil objektif ini adalah memuat dalil bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi sebagai semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya. Dan yang kedua yaitu dalil subjektif. Dalil subjektif ini memuat dalil bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan harus dihapuskan, juga tidak sesuai dengan peradilan dan penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Apa itu diskriminatif? Seperti misalkan manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi. Kerja rodi itu ya kerja tanam paksa ya. Kalian paham kan? Sudah tahu kan kerja rodi itu? Iya, Pak. Ini makna dari alinea pertama. Itu memuat dua subjek. Yang pertama dua dalil, maaf. Yang pertama dalil objektif dan dalil subjektif. Kemudian kita lanjut ke alinea kedua. Alinea kedua, bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini telah mencapai tingkat yang menentukan. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang raih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa, raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Merdeka berarti negara yang bebas dari penjajahan, bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat, apa artinya berdaulat? Mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara yang lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Kemudian adil, mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Kemudian yang terakhir ada makmur. Apa artinya? Menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran atau kebahagiaan spiritual atau batin. Oke, kita lanjut ke alinea ketiga. Makna dari alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas.
Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka, bebas dari penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Kemudian manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa, berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka, berbeda dengan menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Ini makna dari alinea ketiga. Kemudian saya jelaskan singkat aja ya. Kemudian yang terakhir ada di alinea keempat. Ini memuat 4 prinsip negara. Yang pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya UUD atau Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Saya jelaskan satu-satu. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara, sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undang, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya wajib menaati hukum. Saya sebagai guru wajib menaati hukum yang ada di Indonesia. Kalian sebagai murid wajib juga mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Seperti sekarang masih pelajar. Hukum yang harus kalian ikuti apa? Ya kalian harus belajar. Itu salah satu cita-cita negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah di mana pemerintahan bersifat turun-temurun dari bapak ke anak, anak ke cucu. Nah, itu adalah bentuk sistem pemerintahan kerajaan. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, pemerintah dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh yang tidak akan pernah terpisahkan. Nah, inilah 5 sila Indonesia yang menjadi dasar negara, yaitu dasar negara kita yaitu Pancasila. Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham semuanya ya? Insyaallah, Pak. Baik, ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan. Baik. Saya harapkan paham semuanya ya yang dari saya sampaikan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin memastikan bahwa kalian ini memahami pelajaran saya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan. Silakan kalian jawab ya mengenai pemahaman dari apa yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak. Saya yang pertama saya akan menanyakan ke saudara Asti ya, saudari Asti. Nama kamu Asti Handayani ya? Ya, saya Asti Handayani, Pak. Kamu orang mana? Saya aslinya orang Singa, cuman saya sekarang tinggalnya di Patutu, karena kerjanya di sini, Pak. Oh, berarti kamu ngekos di sana? Enggak, saya tinggal sama saudara. Oke, baik. Langsung saja saya akan bertanya kepada Anda. Ya, Pak. Makna dari alinea pertama, silakan simpulkan jawaban kamu. Di alinea pertama itu memuat dua dalil. Oke, memuat dua dalil. Ya, ada objektif dengan subjektif. Nah, objektif itu adalah penjajahan. Di dalil objektif ini, yang pertama itu bahwa penjajahan di atas dunia dan kemerdekaan merupakan dunia. Dan yang kedua ada dalil subjektif. Ya, dalil subjektif. Apa itu dalil subjektif? Alinea ini memuat dalil bahwa bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dari penjajahan. Bagaimana pendapat kamu Adel mengenai jawaban Asti? Betul? Iya, Pak, betul, Pak. Ya, baik, karena di alinea pertama ini memuat dua subjek. Dua makna, maaf. Yang pertama dalil subjektif dan dalil objektif. Oke, saya berterima kasih kepada Asti telah menjawab pertanyaan saya. Kemudian saya akan bertanya dengan kamu, Adel. Iya, Pak. Makna di alinea kedua apa, Adel? Silakan simpulkan. Makna dari alinea kedua itu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama ada bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang terakhir? Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, alinea kedua ini menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Ada tiga penilaian. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian saya lonjak langsung ke alinea keempat. Siapa yang ingin menjawab? Asti atau Adel? Makna dari alinea keempat? Ya, Pak, saya. Oke, Asti. Terima kasih tadi Adel atas jawabannya. Silakan Asti jawab dan simpulkan makna dari alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Alifnya keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 memuat prinsip negara Indonesia. Keempat, yang pertama, tujuan negara kan oleh pemerintah negara. Oke, yang kedua, ketentuan diadakannya undang-undang. Ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Oke, yang keempat. Yang terakhir ada dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila. Adel. Dasar negara Pancasila. Dasar negara yaitu Pancasila. Sebutkan Pancasila ketiga. Iya Pak, mohon maaf, bisa diulang Pak. Oke, saya ulang. Dasar negara tadi Asti jelaskan, yaitu dasar negara Indonesia itu Pancasila. Sedangkan Pancasila ada 5 Pak. Ada 5. Sebutkan Pancasila yang ketiga. Persatuan Indonesia Pak. Persatuan Indonesia, baik, betul. Asti, Pancasila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pak. Baik, sudah paham semuanya ya. Saya Ya, terima Pak, kasih paham, Pak. atas jawabannya dari Asti, dari Adel. Terima kasih banyak. Kemudian setelah ini saya lanjutkan dengan kuisis ya. Ya Pak. Sudah disiapkan aplikasinya? Belum Pak, sebentar Pak. Oke, baik. Adel dipersiapkan dulu ya kuisisnya ya. Pak. Oke, baik, sudah bisa dimulai ya. Sebentar, saya akan bagikan Baik, Pak. dulu. Oke, terlihat? Sudah terlihat Pak. Oke, ini kodenya. Silakan disalin ke akun Anda. Boleh disebutkan Pak kodenya? Oke, 82 8210 34. Delapan dua 1034. Oke, baik, sudah semua. Kita mulai ya. Iya Pak.
Baik, pasti sudah bagus. Asti sedikit lagi. Adel nyusul. Sudah ya? Baik, tunggu sebentar. Baik, Asti betul semua. Asti luar biasa betul semua. Terima kasih Asti. Jawaban Anda betul semua. Adel salah di nomor 7 dan 10. Nggak apa-apa, nanti Adel belajar lagi ya. Lebih giat lagi ya Adel ya. Terima kasih sudah menjawab kuis yang sudah saya berikan. Harapannya bisa lebih rajin lagi dalam belajar, bisa lebih mudah lagi dalam memahami materi yang saya berikan, dan sukses selalu. Baik, saya hentikan dulu. Nah, baik, kita sudah di penghujung pertemuan. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam tatap muka Maya ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak ada masalah di antara kita, dan kita semakin mudah dalam belajar. Saya juga masih belajar, kalian juga masih belajar, kita sama-sama pelajar. Baik, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas salah-salah kata atau perilaku saya yang tidak berkenan. Mohon maaf ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.